Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai hari ini. Amal soleh dan ibadah kita di bulan Ramadan masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, karena dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga, yang seringkali manusia tertipu. Dua nikmat yang seringkali manusia tertipu adalah as-sihhatu wal faragh, sehat dan kelapangan. Kesehatan dan kelapanganlah yang membuat kita bisa untuk maksimal dalam melaksanakan amal soleh dan ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita kesehatan dan kelapangan. Salawat dan salam untuk Nabi SAW, baginda yang mulia, contoh teladan kita, uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita kumpulkan oleh Allah dengan beliau dan keluarganya di surga Firdaus yang tinggi, insyaAllah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Tema sirah nabawiyah kita kali ini adalah dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah. Dalam tema ini ada beberapa poin yang akan kita kupas. Yang pertama adalah terjadinya wahyu yang terputus setelah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW di awal. Kemudian turunnya surat Al-Muddathir, dan kemudian Rasulullah SAW mulai dakwah secara rahasia dan mendapatkan beberapa orang sebagai generasi pertama dakwah yang mulia ini. Ini beberapa poin yang akan kita bicarakan bersama, insyaAllah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Nabi SAW telah resmi menjadi Nabi dengan turunnya wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah pulang dan kemudian sang istri Bunda Khadijah menyikapi dengan sangat bijak, berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal. Maka Rasulullah SAW sudah merasa dia seorang nabi dan ada rasa kerinduan dengan pertemuan dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu berikut sebagai penguat bahwa dia memang Rasul, dia memang Nabi. Nah, terjadilah apa yang dinamakan dengan fatratan minal wahyi, terputusnya wahyu. Sebagian ulama mengatakan ini ada hitungan bulan, bahkan ada yang sampai mengatakan sampai 3 tahun, tapi ini pendapat yang lemah. Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, penulis buku Ar-Rahiqul Makhtum, lebih menguatkan dari penelitian beliau, dan banyak ulama sirah juga berpendapat hal yang sama, bahwa terputusnya wahyu ini berlangsungnya adalah hitungan hari, bukan sampai berbulan-bulan lamanya atau bahkan hitungan tahun, tidak. Karena itu pastilah sangat tidak logis, dan tentulah perjalanan dakwah Rasulullah akan tentu lebih lama, karena Rasulullah berada hanya di Mekah lebih kurang 13 tahun, dan 3 tahun itu adalah dakwah secara rahasia. Kalau ada pula wahyu terputus selama 3 tahun, itu berarti panjang sekali dan sesuatu yang tidak mungkin. Maka wahyu terputus, Rasulullah SAW ada rasa kerinduan. Di samping juga tentu ragu, betulkah dia Nabi, betul dia Rasul. Nah, ini Rasulullah SAW mengalami suasana yang kejiwaan yang juga luar biasa, bingung, ragu,
ada kekhawatiran, kecemasan. Ini belum pasti dia Nabi atau Rasul. Tidak berulang lagi peristiwa bertemu dengan Jibril. Nah, suasana kejiwaan, suasana keraguan, fikiran Rasulullah SAW yang luar biasa waktu itu beliau alami, membuat beliau melakukan sikap-sikap yang mungkin kita mengatakan tidak masuk akal. Tapi dalam kitab sirah kita baca, Rasulullah sampai saking bingungnya dan katakanlah dalam tanda kutip hampir saja putus asa, beliau naik ke atas bukit, ingin menjatuhkan dirinya ke bawah. Ketika dia akan jatuhkan dirinya, datang malaikat Jibril memanggilnya, "Ya Muhammad, innaka la Rasulullah." Wahai Muhammad, engkau betul-betul Rasulullah, engkau betul-betul utusan Allah. Lalu tenang lagi beliau dan turun. Nah, ini terjadi beberapa kali karena terputus lagi wahyu, tidak ada wahyu turun. Suasana ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Barangkali ini juga bagian dari cara Allah Subhanahu Wa Taala membuat Rasulullah Muhammad bin Abdullah ada kerinduan, ada keinginan terus ingin bertemu dengan Jibril, mendapatkan wahyu, dan kemudian semakin percayalah dia bahwa dia memang Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempat beliau mengalami suasana yang demikian rupa, hampir saja dia melakukan tindakan yang akan menganiaya dan mencelakai dirinya sendiri. Barulah kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Muddassir ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Dalam ayat ini Allah menyeru kepada Rasulullah yang sedang berselimut, ya, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, fa'anzir, dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa siyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, berhala-berhala tinggalkan, wa la tamnun tastakthir, tak usah menyebut-nyebut jasa, wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Surat Mudassir ini secara resmi menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa kita katakan begitu? Karena di ayat keduanya, atau di ayat ini ada dua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua mengatakan kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Berarti sudah disuruh Rasulullah SAW oleh Allah menyampaikan dakwahnya, walaupun dakwahnya nanti berlangsung secara rahasia. Bangkit, bangunlah, kum, berdirilah, bangkitlah, fa'anzir, beri peringatan. Jadi ada perintah berdakwah, perintah menyampaikan risalah tauhid. Perintah kedua dalam ayat ini adalah perintah membersihkan diri secara lahir dan secara batin. Wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Pakaian luarmu bersihkan, pakaian dalammu adalah hati, ya, berhala, kesyirikan, tinggalkan semuanya, jauhi. Maka datang perintah membersihkan diri lahir dan batin, dalam dan luar. Jadi turun wahyu ini, di dalamnya terdapat dua perintah, perintah berdakwah dan perintah membersihkan diri. Nah, ini menjadi ayat sekaligus meresmikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Maka mulailah Rasulullah SAW menyampaikan seruannya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ayat sudah menyebutkan tentang Tuhanmu, yaitu Tuhannya Jibril. Maka yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah istrinya, tentunya Khadijah, kemudian tentu anak-anaknya dan siapa yang ada di rumahnya, termasuk yang menjadi anggota di dalam rumah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, anak paman beliau yang beliau sayangi. Karena sang paman sudah juga ikut serta merawat dan menjamin beliau sejak kecil, dan beliau punya anak banyak, maka
Ali bin Abi Thalib berada di rumah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, keluarga terdekat, adalah orang pertama yang mengimani dakwahnya. Kalau dari kalangan orang dewasa, Ibunda Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak ada Zaid bin Harithah. Kemudian teman dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menjadi lelaki dewasa yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW karena sudah kenal dengan pribadi Rasulullah SAW sejak awal. Di samping dakwah yang rahasia, Rasulullah SAW juga merahasiakan tempat di mana orang diajaknya, di mana orang-orang diberikan arahan ajaran agama baru. Maka Rasulullah mencari tempat yang strategis, sekira-kira aman, tidak mendatangkan kecurigaan penduduk kota Mekah yang mayoritas adalah penyembah berhala, musyrik, dan petinggi serta dedengkotnya pastilah akan marah bila ada ajaran baru. Itu normal dimanapun masyarakat di dunia ini yang sudah bertahun-tahun sudah biasa dengan sebuah budaya, dengan sebuah kultur, apalagi keyakinan. Kalau ada datang yang membawa yang baru, pasti akan yang baru ini akan mendapatkan penolakan luar biasa. Apalagi para petinggi-petinggi kaum itu sendiri, mereka yang paling keras menolaknya. Itu normal di mana saja. Apalagi ini adalah sebuah keyakinan baru yang akan mengganti keyakinan yang rusak dan batil di kota Mekah. Perbuatan syirik, ideologi penyembahan berhala akan dihapus dan diganti dengan keyakinan baru, tauhid, menyembah Allah SWT. Maka Rasulullah SAW kemudian sampai setelah satu persatu mulai masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Tak lama setelah itu Abu Bakar sudah membawa orang-orang pilihan teman dekatnya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah. 5 di antara al-mubasysyaruna bil jannah diriwayatkan, 5 orang yang dipastikan masuk surga dari 10 orang. Ini 5 ini masuk Islam jalur Abu Bakar. Bagaimana orang-orang kepercayaannya diajak langsung masuk Islam ke hadapan Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah, karena dia sudah berinteraksi dengan masyarakat selama ini, seluruh perbuatan-perbuatan, agenda-agenda kebaikan yang ada di kota Makkah dia ikut serta berpartisipasi. Tentu dia kenal orang, mana orang-orang yang punya akhlak baik, hati bersih, cara berfikir jernih, karena dia sendiri juga dikenal dengan baik. Maka secara rahasia didekati, secara rahasia diajak beriman. Tentu saja ini di awal-awal menjadi mudah bagi Rasulullah SAW membidik orang-orang yang sekira-kira akan siap menerima. Dan memang bisa dikatakan semuanya orang-orang yang secara usia berada di bawah usia Rasulullah. Rasulullah berumur 40 tahun, maka rata-rata semua yang masuk Islam itu usianya di bawah Rasulullah SAW. Karena memang normal juga, manusia lebih bisa untuk mematuhi orang yang lebih tua dari dia. Agak sulit dan berat bagi manusia untuk mematuhi orang lebih kecil dari dia. Itu normal juga terjadi di mana-mana. Sudah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah secara rahasia berdakwah secara rahasia. Tempat dakwahnya rahasia. Setelah masuk Islam, Arqam bin Abil Arqam, rupanya rumahnya strategis. Rumahnya bisa dijadikan pertemuan rahasia walaupun berada di kumpulan rumah orang-orang kafir Quraisy. Karena mungkin rumah itu tak akan dicurigai, karena berada di lingkungan kafir Quraisy. Orang tak curiga. Tapi kehadiran orang yang ke dalam itu yang dilakukan secara rahasia, sehingga rumah itu tak dicurigai. Lalu mereka juga beribadah secara rahasia. Apa yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril, dalam beberapa riwayat dikatakan, Ibnu Ishaq dalam sirahnya menukilkan bahwa Rasulullah SAW langsung diajarkan cara solat oleh malaikat Jibril. Ada sebagian riwayat mengatakan diajarkan cara berwuduk seiring dengan cara solat, walaupun berwuduknya juga belum wajib. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan wuduk diwajibkan dan kapan disyariatkan. Kalau disyariatkan, mayoritas ulama mengatakan disyariatkan sejak awal-awal dakwah Rasulullah di kota Mekah.
karena Rasulullah sudah solat. Bahkan turun firman Allah nanti, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut, bangunlah malam, solat malam. Jadi Rasul solat. Konsekuensi dari solat adalah berwudu. Nah, jadi sudah diajarkan solat, berwudu oleh malaikat Jibril. Hal-hal yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan wahyu yang sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu yang diajarkan kepada as-sabiqun al-awwalun, yang baru-baru masuk Islam ini. Itu isi kajian mereka di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka beberapa generasi awal yang masuk Islam, lingkar satu Rasulullah adalah Khadijah tentunya, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar yang memang teman dekat beliau betul. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, ada nama Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mereka semua teman dekat Rasulullah, juga sangat dekat dengan Abu Bakar. Melalui Abu Bakar mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah. Setelah itu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah Al-Makhzumi, Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Ma'zun, Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Ard, ya, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ini satu-satu juga masuk Islam dalam barisan as-sabiqun al-awwalun. Dan itu semua rata-rata adalah Quraisy, karena masih satu kabilah dengan Rasulullah SAW, atau masih hubungan dekat. Juga ada dari kalangan non-Quraisy, di luar Quraisy, kabilah lain yang juga masuk Islam, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah. Di kalangan budak, Suhaib Ar-Rumi, ini orang datang dari Rom, Romawi, kemudian sudah lama hidup di Mekah, berbisnis, juga masuk Islam. Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya, dan juga termasuk Abdullah bin Jahash, termasuk as-sabiqun al-awwalun di kalangan para sahabat di kota Mekah. Nah, generasi-generasi awal inilah mereka penopang utama dakwah Rasulullah SAW. Setiap orang, satu atau dua, mereka juga punya kenalan yang sangat bisa dipercaya, sebab ini dakwah masih rahasia. Ini dakwah masih sangat hati-hati, sebab situasinya sedemikian rupa. Kondisi yang dihadapi tidak kondusif. Walaupun hukum dakwah itu aslinya adalah terang-terangan, karena namanya dakwah adalah seruan. Seruan itu disampaikan supaya orang mendengar, supaya orang tahu. Hukum asal dakwah adalah terang-terangan. Tapi karena situasi kondisi yang ada, Rasulullah memulai dakwahnya dengan rahasia. Kalau tidak, tentulah dakwah ini akan layu sebelum berkembang, mati sebelum tumbuh membesar. Dan kalau diperhatikan sejarah perjuangan umat Islam, kalau kita baca generasi-generasi awal tadi, mulai dari Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, selain dari Umar, ya, yang Umar tidak masuk dalam kelompok yang awal sekali. Tapi selebihnya bisa kita lihat bahwa semua rata-rata kemudian menjadi khalifah, menjadi umara, amir, menjadi panglima perang. Ya, setelah Rasulullah wafat, mereka ini terus menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang yang mulia sampai akhir hayat mereka. Jadi rupanya bidikan Rasulullah SAW dalam dakwah di awal tidak meleset. Orang-orang yang dia sudah berinteraksi selama ini memiliki hati yang bersih, memiliki cara berfikir yang benar. Dia direkrut masuk Islam lebih awal, dan mereka menerima Islam. Ternyata sejarah kehidupan beliau sampai akhir, beliau adalah orang-orang yang istiqomah, menjadi tulang punggung utama pengembangan dakwah di masa Khulafa ar-Rasyidin, dan bahkan di masa khalifah-khalifah setelah mereka. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan peristiwa dakwah Rasulullah SAW sejak turunnya wahyu sampai kemudian akan berakhirnya masa dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Yang pertama, turunnya wahyu kepada Rasulullah memang menimbulkan ketentraman hati, dan ini menjadi tabiat Al-Quran. Al-Quran turun merupakan penyebab hadirnya sakinah, ketenangan dalam jiwa, tuma'ninah, ketentraman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran, maka dia akan mendatangkan ketentraman hati. Baginda Nabi SAW terputus wahyu sekian hari, sekian lama, menimbulkan beliau cemas, ragu, galau, bahkan nyaris beliau mencelakakan dirinya. Tapi begitu wahyu turun dan turun terus,
akan menambah ketentraman hati, ketenangan jiwa, bahkan kemudian terus iman Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naik. Jadi Nabi dan Rasul itu imannya mulai dari muncul, kemudian dia akan terus dalam grafik yang naik sampai nanti puncak keimanan. Walaupun dia akan melewati berbagai tantangan yang luar biasa, tapi para Nabi dan Rasul imannya terus naik. Rasulullah datang wahyu kepada beliau, dia sambut dengan ketakutan, mirip dengan Nabi Musa. Begitu dapat wahyu di Bukit Sinai, baru pertama wahyu, ketakutan. Dikasih tongkat bisa aja rubah jadi ular, ketakutan. Minta wahyu ini kasih saja ke Harun. Begitulah awal kenabian. Kemudian pelan-pelan berhadapan dengan Fir'aun, lagi takut, Allah beri senjata lagi. Begitu seterusnya. Tapi nanti sudah sekian kali dapat wahyu, sekian kali dapat pertolongan dari Allah, para Nabi dan Rasul imannya semakin kokoh. Nabi Musa ketika sudah berhadapan dengan Laut Merah, tidak ada lagi tempat lari, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya sudah dekat. Inna lamudrakun, kata Fir'aun, kita ini sudah terkejar ini, kata kaumnya. Tapi Nabi Musa menjawab dengan tenang, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ini jawaban yang menunjukkan ketenangan dan keimanan yang sangat kuat. Enggak, kita akan dapat petunjuk, saya akan diberi petunjuk oleh Tuhan saya. Apa yang dilakukan? Ini tongkat berubah jadi ular, sebelumnya ada, sekarang tongkat kecil ini akan membelah Laut Merah yang begitu lebar dan luas. Maka iman Nabi dan Rasul meningkat terus. Rasulullah juga begitu, terus datang satu persatu wahyu. Dan seharusnya kita orang beriman, setiap kali bertambah interaksi kita dengan Al-Quran, tambah tentram hati kita, tambah tenang jiwa kita, juga bertambah kuat keimanan kita. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, inilah faedahnya para da'i selalu berinteraksi dengan banyak masyarakat, agar dia bisa melihat, memilih orang-orang yang memiliki karakter mudah didakwahi. Melihat ada orang-orang yang hatinya masih relatif bersih, cara berfikirnya masih standar. Orang ini yang lebih dulu dijadikan prioritas untuk diajak dalam dakwah, kemudian sama-sama berdakwah sehingga barisan dakwah menjadi semakin kuat. Kalau orang-orang yang tidak jelas, hatinya keras, jiwanya juga rusak, tentu kendala dakwah ini banyak bersama mereka. Potensi mengganggu di dalam perjalanan dakwah pun juga akan mungkin timbul dari orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sombong seringkali kemudian di tengah jalan ngerecokin dakwah. Orang-orang yang angkuh dan tak mau diatur seringkali mengganggu perjalanan dakwah. Seringkali seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika memilih orang-orang, nampak sekali bahwa beliau sudah kenal bagaimana karakter watak seseorang, dan terbukti kemudian sampai akhir hayat mereka, mereka rata-rata adalah tiang-tiang utama penopang tersebarnya dakwah Islam ke penjuru negeri Arab. Kemudian pelajaran yang ketiga dari peristiwa dakwah Rasulullah rahasia memang bisa kita ambil. Bila dakwah mengalami situasi dan kondisi tertentu, penindasan dari penguasa yang zalim, ya, intimidasi dari berbagai pihak, maka mungkin saja dakwah mengambil pola dakwah rahasia. Ini berlangsung dan dialami oleh saudara-saudara kita dahulu ketika Uni Soviet sedang kuat dan sedang jaya-jayanya, di mana ada negara-negara Islam kecil yang dalam kekuasaan Uni Soviet betul-betul tak mampu mereka berislam. Mereka merahasiakan keislaman mereka, menyembunyikan jati diri mereka. Dan begitu kita saksikan ketika Uni Soviet bubar, ya, muncullah negara-negara Islam kecil-kecil, dan ternyata di sana banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang dahulu menyembunyikan keislaman mereka di Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan sebagainya. Ya, itulah bekas-bekas negara jajahan Uni Soviet yang sekarang menjadi negara-negara Islam kecil, dan ternyata begitu banyak komunitas kaum muslimin di sana. Jadi mungkin saja dalam situasi dan kondisi tertentu, dakwah harus memilih pola berrahasia dalam mengembangkan dakwah, dan ketika kondisi sudah sangat kondusif dan memungkinkan, kembali dakwah kembali kepada hukum asalnya. Dakwah hukum asalnya adalah terang-terangan, nyata, dan disampaikan dengan jelas. Ini diantara pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari sekelumit penggalan sirah nabawiyah, sejak dimulai Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia sampai menjelang dakwah rahasia ini akan berakhir.
Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio Sip FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.